Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eski kembali lagi di EKS Podcast. Kali ini menghadirkan bintang tamu dari jauh ya. Dan konon katanya dia jomblo selama 5 tahun karena ada gangguan makhluk astral. Mau tahu ceritanya nanti kita tanya aja langsung ke orangnya ya. Sebelum kita memulai, kita turut berduka cita yang mendalam atas kepulangannya maestro musik Didi Kempot ya. Selamat jalan Mas Didi, semoga diterima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, kita sudah bersama yang tadi kita bicarakan ya. Nanti kita tanya-tanya tentang dulu dia gimana pas sendiri gitu. Jadi perkenalan dulu Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Supriyatna, biasa dipanggil Ari. Kerjanya apa kerjaan? Kerja biasa di sebuah restoran di Jakarta. Alhamdulillah sebenarnya kerjanya, tapi akibat kasus pandemi COVID-19 ini sebagian karyawannya harus dirumahkan. Sayang sekali. Sama seperti teman saya ini juga yang nasibnya harus enggak ya? Alhamdulillah enggak, Oh, masih terus kerja. Dan selama di rumahkan ini kesibukannya apa sih? Kesibukannya Atau Gojek atau apa? Kebetulan nggak ada kendaraan. Jadi aktivitas sehari-hari tuh kita tuh jadi kaum rebahan. Kaum rebahan. Jadi bangun, mandi, tidur, buka puasa, begadang sampai sahur, tidur lagi. Ya, mengulang-ulang seperti itu. Capek apa enggak sih kalau kayak gitu terus? Wah, untuk bernapas pun capek. Untuk hobi apa nih Mas? Hobi Mas Ari Supriyatna ini apa? Hobi kalau hobi sekarang sama dulu beda ya kayak. Kok bisa gitu? Kenapa? Dulu tuh hobi olahraga, bola, sepak bola tuh hampir tiap hari. Sama kayak saya juga. Iya, dulu. Tapi semenjak sini kesibukan kerja udah gak bisa gitu main bola tuh. Sekarang main bola paling ada buat lari, gak ada buat tendang gitu. Jadi napas ya, napas. Iya, napas kuya, tenaga kuya Kuda. juga. Udah lemah lah. Dan fisiknya. sekarang apa? Sekarang hobinya tuh Rebahan apa gimana? rebahan itu termasuk rutinitas ya, bukan hobi berarti. Oh. Hobinya tuh lihat di Twitter gitu, lihat kisruh di Twitter orang-orang, informasi ya gitulah, sibuk di sosmed saya. Jadi hobi. Tapi dari dulu itu cita-cita Mas Ari itu mau jadi apa dari kecil gitu? Kalau dari kecil, Kok sekarang jadi chef apa? nah ini nih. Dulu waktu kecil umur berapa, SD apa? SD lah, SD di bawah 6 SD ke bawah. Dulu tuh sempat bilang ke ibu, "Bu, Ari mah mau jadi chef," katanya. Soalnya dulu tuh gabung sama cewek gitu, tetangga tuh cewek, jadi main sama cewek. Masak-masakan ya? Iya, masak-masakan terus sempat ngomong gitu. Nah, udah SMP, SMA berubah, pengen jadi pemain bola lah, pengen jadi TNI. Nah, waktu SMP tuh TNI sangat harus jadi TNI. Tapi udah SMA nampaknya jauh, berat, nggak bisa. Beratnya kenapa ya Mas? Beratnya dari postur, dari kesehatan, Kurang. gigi ya, apalagi gigi udah jelek ini, udah ompong dari SMK, jadi kayaknya udah deh dicoret itu set. Nah, saya membaca dari website itu, dari Twitter gitu. Katanya Mas Ari ini jomblo selama 5 tahun. Bener apa enggak? Katanya juga ada gangguan makhluk astral. Boleh diceritakan Mas, silakan. Jadi gini,
ini teh harus flashback jauh ke belakang, mungkin dari SMP lah. Di SMP terus. Walaupun SMP mah dulu saya tuh lebih cepet dari teman-teman saya udah pacaran dulu tuh. Oh ya. Teman-teman saya mah masih lah oleh-oleh ini. Cinta monyet cinta monyet. Iya, gitu cinta ya. monyet ah. Tapi dulu zaman masih SMS. SMS. Surat-suratan. Saya pernah ngalamin surat gitu. Saya waktu SD inget tuh dulu tuh. Kelas 3 masih inget. 3 SD. 3 SD saya surat-suratan edan kan. Surat gitunya set dibikinin sih. Dibantu kakak kelas waktu ngaji. Waktu istirahat saya nyari tasnya, saya masukin suratnya saya. Terus dibaca. Tapi nggak tahu dibaca, nggak tahu nggak lupa lagi waktu itu nggak ada respon, kayaknya nggak dibaca atau dibaca cuman ya apaan sih nganggurin tahu. Nah terus Waktu SD itu jadi kembali lagi ke makhluk asal ini teh saya teh percaya nggak percaya bingung soalnya gini jauh dulu nggak tahu ada hubungannya atau enggak, tapi waktu saya pulang ngaji nih jam habis isya saya pulang ngaji mau habis dari masjid nih. Iya. Kan dulu suka papasakan, apa bahasa Indonesia papasakan? Papasakan. Masak lah, Iya, masak nasi liwet gitu. Iya. Saya pulang ke rumahnya teman gitu. Di atas kan masih gelap gitu. Iya. Di atas pepohonan tuh di langit tuh. Itu sekitar jam berapa? Habis jam 8 lah, setengah 9. Setengah 9. Jam 8 ya. Habis isya pokoknya jam 8 setengah 9. Saya pulang nganter temen, saya lihat ke langit tuh ada yang kokolebatan kayak apa ya? Terbang Ya gitu. terbang gitu, putih apaan gitu. Malam-malam gitu. Itu sekali doang apa Enggak, kali? sering. Saya tuh dari pondok sampai ke rumahnya balik lagi ke pondok tuh masih ada. Diikutin gitu. Iya, puncaknya merinding aja. Puncaknya tuh pas mau ke pondok di atas pohon apa kedondong. Berarti pokoknya banyak pohon lah di rumah tuh di sana di kampung. Suaranya kayak terdengar jelas. Suaranya. Suara. Tapi mukanya nggak ada. Enggak, orang langit apa yang putih itu masih terbang itu sambil bunyi gitu. Kita tuh ada 5 orang, merinding Ada 5 orang. Langsung saling tatap. Apa lari bareng gua kecil. Lari bareng. Sampai ke pondok, masuk ke itu ke kobong. Masih deg-degan. Apaan ya? Ya, terus. Ya. Itu mungkin ada kaitan dari situ tahu nggak? Saya nggak tahu lah walau alam gitu. Saya waktu berjalan gitu, selang waktu berjalan saya punya pacar itu nah, akhirnya tuh saya dulu tuh punya pacar enggak ada satu mantan saya tuh ada di kampung, dulunya orang kampung gitu. Dari situ teh balik lagi kita ke belakang waktu saya pacaran saya teh main ke sono habis lebaran tahun 2014 kalau nggak salah 2013 saya tuh main sama anak-anak lebaran tuh ke sono kita ke Pamumpuk pantai Santolo. Santolo Di mana itu? di Garut Pamumpuk pokoknya ke Garut itu biasa datang berangkat sore datang malam gitu subuh di sana biasa gitu main pantai biasa. Pas pulang kita pulang lagi kan sehari doang pulang Di sono nginep sehari semalam. di mana? Di hotel? Enggak, di pantai. Di pantainya? Iya, di Jadi pantai. nggak tidur ya? Enggak, bikin tenda jadi tidurnya di pantai gitu loh. Di tenda berapa meter? Ada 15 meter. Di sono siangnya pulang kita tuh. Iya. Pulang ke rumah ke Cibatu. Pulang. Di jalan nggak ada apa-apa gitu. Cuman perjalanan doang lah, ban kempes, ban bocor gitu mah wajar lah. Namanya juga malam. Nggak ada gangguan apa-apa sih. Alhamdulillah pulang pergi tuh lancar. Nah pas pulang nyampe di rumah kebetulan keluarga tuh pada ke Bandung. Berarti di rumah sendiri? Iya pas pulang tuh di rumah sendiri, ada kunci aja ditaruh gitu. Pas pulang baru nyampe buka saya teh duduk
duduk pas lagi main HP, nengok ke kamar tengah, anjir kayak ada sesosok, dibilang Nyiroro Kidul gak tahu apa ya, Tapi pakainya kayak gimana Pak? pakaiannya tuh kayak bermahkota warna hijau, cantik padahal itu kan. Hmm. Kaget set, lihat apa lagi, ini apaan set. Pas lihat 2 kali, ini masih ada. Sampai saya ke kamar yang samping meja tuh saya ngorondang. Ngorondang? Murandang gitu. Kayak kalau Ulang sampai ke kamar tutup pintu. Deg-degan. Sampai ditambah capek juga kali ya. Saya tuh ketiduran. Nah, Apa dari situ saya lupa aja. Orang tua datang pokoknya. nah setelah kejadian itu gimana efeknya? Nah, setelah kejadian itu saya sama pacar makin dekat. Terus sama mantannya itu makin dekat. Saya sehari jalan 2 kali waktu itu. Anjir. Aksi gak makwa ya. Nah, ya. Tapi dulu sebelum kejadian deh. Udah gitu set. Dikeresakeun teh di hari yang sama, hari Minggu tuh. Saya ditinggalin dua-duanya barengan sekaligus. Yang satu diputusin, yang satu pergi lagi ke Jakarta, kan harus kerja di Jakarta. Iya. Harus kerja sekolah. Udah dari situ semester tampar. Dari situ teh itu jomblo, bukan jomblo gitu, nggak punya pacar gitu. Mau ngedeketin, nah deket beberapa kali tapi gagal, nggak sampai. Namanya juga dulu masih cinta monyet sih. Awalnya biasa aja gitu, pengen sendiri dulu. Lama-lama keterusan gitu. Iya, setahun 2 tahun dipikir-pikir, aduh ini udah 3 tahun aja gitu. Saya fokus kerja aja lah, apaan pacar-pacaran. Saya teh fokus kerja gitu sih. Nyari kerja dulu teh. Saya nyari kerja. Ini teh, ini kesambungan lagi dari tadi yang apa? Yang waktu SMP, Cita-cita. bukan cita-cita, SMP lihat suara kuntilanak tuh. Waktu saya di Cikarang, dulu saya lagi ngelamar nyari kerja di Cikarang. Saya teh ketiduran Di mana? di kosan. Di kosan teman. Iya, di kosan ketiduran. Udah tidur, saya mimpi kuntilanak ngomong gini, hihi, aing bogoh ka maneh, hihi. Ini bercanda apa benar nih? Mimpi beneran, serius ini. Iya. Udah gitu, kaget kan, awas ya jingkah, saya sambil melempar apa gitu dalam mimpi itu, jingkah pergi, hihi. Dia pergi. Nah, udah gitu namanya udah bangun kan, kebangun set, namanya cowok kan, galer, nggak sengaja gitu saya teh di celana dalam ada rambut kayak Panjang. rambut panjang di dalam celana dalam itu, pas ditarik kirain teh taunya pas ditarik set, ini rambut ada 50 cm kayak rambut cewek kan, masa cowok di dalam itu ada rambut panjang kayak gitu di celana dalam. Satu doang itu yang Satu. Acir kaget kan, habis mimpi gitu ada gitu. Akhirnya udah tidur lagi set. Bukan di Cikarang doang kai. Berarti sering ya? Sering. Yang 3 kali mimpi itu di Cikarang satu, terus saya teh langsung nyari kerja lagi di Bandung. Udah belum kerja waktu itu, belum dapet. Di Bandung juga mimpi serupa. Kunti lagi. Nah, di celana dalam pun ada Rambut lagi. Pas ditarik set. Anjing kayak di Cikarang. Yakin degan. 2 kali telepon ibu. Jangan dulu. Udah gitu. Berlalu saya dapat kerjaan di Jakarta, aku tuh di kosan. Saya juga gitu kan. Mimpi lagi, ada lagi. Pas ditarik tuh dalam celana dalam tuh anjir. Kenapa harus rambut gitu? Nggak tahu. Kok ada rambut? Heran. Rambut dari celana dalam. Puncaknya tuh kan ngekos sendiri, dikunci sih pas pulang dari kerja ke kosan, disisir. Ada gulungan rambut banyak banget kan.
sisir panjang. Ini rambut cat itu. Kaget gitu. Berarti di kosan ada. Nah, ini teh nggak tahu ngikutin, nggak tahu apa. Akhirnya saya ngomong ke orang tua, ke ini. Saya malah diomelin sama guru ngaji saya. Atuh da ari mah katanya di status Facebook suka ngomong jomblo-jomblo mulu sih, jadi gitu gitu. Akhirnya ketawa gitu kan. Nah, setelah Nah, kayak gini, setelah gitu. usaha Bang Ari ini apa buat hal kayak gini? Hal kayak gitu tuh, tapi sempat ditanya, Ari kok gak pernah punya pacar, katanya. Mana pacar? Nah itu di sini kan susahnya tuh, setiap kali mau deketin cewek tuh, tertarik ke cewek tuh susah gitu mau deketin. Tertarik ke ceweknya apa ceweknya tertarik ini susah? Dua-duanya. Ari ke ceweknya gak terlalu gitu, ceweknya gak tahu, nggak kan kagak itu teh, nggak tahu ada hubungannya, nggak tahu enggak. Tapi usaha ada, apalagi setelah tahun kelima, bukan 5 tahun lebih kayak 6 Oh, tahun, 5 7 tahun. Oh, Tahun jadi tahun kelima tuh ada hasar itu. Itu mah bener-bener usaha gitu, ngedeketin cewek, tekniknya. Tapi pas mau itu tuh gagal mulu. cewek yang mana? Ada deh pokoknya mah. Yang satu kerjaan apa gimana? Enggak. Pokoknya gagal mulai dari situ tuh. Dari situ gagal terus kenaon ya. Sampai cerita gitu cerita sama orang itu, sempat nanyain lah, penasaran nanyain ke orang yang bisa. Dia tuh nggak jelas, iya ada yang ngikutin gas itu, tapi ya di kosan ini tuh ada tuh penunggunya. Bukan penunggu, ada wanita, apa jangan-jangan itu gitu, nggak tahu juga kan. Yang dibilang percaya enggak gitu, dibilang enggak percaya ya percaya gitu. Selang waktu sampai kesel. Sampai kesel ke siapa nih? Ke diri sendiri apa Iya, ke diri sendiri gitu kan. Kok hasrat kelamaan jomblo itu kan, pengen punya pacar tuh meningkat gitu. Udah tua kan, umur semakin bertambah, kok jomblo mulu gitu. Terus usahanya namanya usaha udah gitu, belum nemu gitu, nggak ada. Tiap mau deketin gagal, baru mau deketin aja gagal. Kayaknya tuh nggak tahu, nggak ada respon dari itunya, nggak tahu kayaknya gimana, nggak tahu pokoknya tuh. Apa karena ketapanan saya tuh nggak ada, Mungkin auranya ketutup ya. ya katanya, kata orang ini ada tuh kayaknya tuh nggak ada auranya gitu. Saya percaya, dibilang percaya dibilang nggak, ya enggak. Akhirnya tuh sama teman kerjaan saya di apa ya, dikasih ini apa, ide apa ide gila. Suruh mandi kembang dulu. Dan hasilnya gimana? Dulu saya mandi kembang teh jam 12 malam, kosan aing merinding banget. Tapi ada doa-doa khusus. Enggak, lillahi ta'ala la haula lah, cuma niat karena Allah, nggak ada apa-apa, mandi udah pakai kembang gitu. Oh, hawanya merinding banget. Nah, sekali merinding banget. Wah, kenapa? Dan alhamdulillahnya Udah setelah beberapa minggu setelah mandi kembang, nggak tahu kebetulan, nggak tahu dan di kembang kalau deket ceweknya ada jalannya gitu. Bisa dipermudah, kudu maha kuasa itu kan. Bukan mandi kembang, nggak percaya mandi kembang. Udah lama, udah waktunya merenya. Iya. Dipermudah gitu, set nemuin sampai sekarang alhamdulillah. Jadi setelah sekian lama, hampir 7 tahun ke-7 teh Pacaran itu. ya, Nah, dan melepas kutukan itu. Bukan kutukan, nggak tahu, malu-malu mah pokoknya jomblo
yang lama itu. Terus yakin banget sama cewek ini untuk memutuskan untuk menikah itu apa? Sesuatu apa gitu? Natural ya kan. Tapi emang dari dulu pengen menikah apa gimana? Ya setiap cowok juga pasti udah waktunya pengen, pasti pengen semua Ya, juga. saya juga pengen. Ada Belum ada. Belum Kayaknya ada yang mau maksudnya. natural Nah, gitu. cuma apa tuh? Gitu kayak jadi natural. Kayak sebagian diri orang teh di mana gitu. Menemukan sebagian diri Ari yang dulu hilang gitu. Iya. Spesi. Iya kayak gitu. Beda nggak sih bulan puasa kemarin sama bulan puasa sekarang? Kan bulan puasa kemarin tuh masih sendiri, ya kan? Sekarang udah ada pasangan gitu. Bedanya di mana sih? Wah, jelas beda tuh kan. Ya coba gimana gitu? Mulai dari Apa bisa jadi alarm buat sahur? Apa gimana gitu? ya jelas salah satunya itu setiap sahur pasti ada yang telepon gitu. Udah bangun sahur. Nah ini Ya walaupun dulu juga bangun tapi bangun aja gitu sahur. Karena kan bangun sahur malah bisa sahur bareng gitu kan. Bisa ada yang ini ya kayak gitu loh kan. berbeda terbalik sama saya sih. Emang tahun kemarin gimana? Tahun kemarin juga kayak gini. Maksudnya kayak gini. Ya gini, gak ada yang deket gitu. Sekarang pun juga adalah deket Tapi tapi jauh. ya jauh mah bukan deket. Nah untuk sekarang nih Bang Ade kan udah matang nih buat menikah. Apa yang udah dipersiapin buat setelah menikah nanti gitu? Ya seperti yang kebanyakan lainnya juga kan pasti udah dipersiapin itu apa-apanya. Yang pasti mah niat kan. Niat baik pasti ada jalan ya. Iya tingkat kan buat seumur hidup sekali dia harus benar-benar. Nah iya ini nih, nikah seumur hidup satu kali, makanya saya cari yang bener-bener gitu, bukan yang main-main gitu. Makanya saya pilih-pilih itu, bukan saya playboy atau gimana ya, saya pilih-pilih gitu. Mana yang bener-bener gitu. Nah itu poinnya dari sana. Nah, sebelum nikah ini saya teh balik lagi ke masalah makhluk asal itu yang menghantui saya selama jomblo. Saya mikir lagi ke belakang gitu, mikir selang beberapa waktu saya mikir. Jadi intinya tuh bukan pada makhluk asalnya kayaknya Terus pada diri saya sendirinya. Dulu waktu deketin cewek tuh saya kurang percaya diri gitu. jadi harus percaya diri. Salah satunya itu, soalnya dulu tuh mikir mau deketin cewek waktu saya tuh kayak intelijen jadi nyari tahu tentang si cewek. Saya pas udah ketahuan anjir aing mah naon atuh. Setelah Jadi, tahu detailnya gitu ya. mau deketin teh minder gitu. Anjir aing kieu ternyata minder gitu. Beberapa kali saya udah percaya diri, ternyata ceweknya tuh kayak gini. Saya nggak mau gagal gitu, saya juga najar siapapun cewek nanti yang saya dapet saya benar-benar
hingga akhirnya Sampai sekarang ya? nemuin itu MJ aja ya inisial ya. Boleh bisa. Alhamdulillah. Harus bener-bener udah ngajar udah janji ya gitu. Jadi intinya tuh nggak terlalu percaya, yang penting pada diri kitanya sendiri. Kalau kayak dulu saya mau asal ini, setelah dipikir-pikir lagi ternyata kesannya ada di sendiri ya, kurang pede gitu, kurang percaya diri sebenarnya. Itu satu. Kalau percaya diri mah, tapi jangan terlalu over, cukup percaya diri tuh seperlunya aja gitu. Tapi tetap percaya ya, yang namanya makhluk kasar itu pasti ada. Ya kan? Percaya sih, walaupun mau bahas ini tadi pagi habis tidur sahur mimpiin dia lagi tuh kuntilanak. Dimimpiin lagi. Dimimpiin lagi, saya ditungguin di luar. Ada rambut lagi nggak? Nggak tahu. Dia nggak boleh pegang. Pokoknya mimpi tuh kuntilanak itu. Dibilang percaya enggak, dibilang nggak percaya. Tapi ngeri. Mungkin ada yang IndiHome, Indigo. Indigo bisa melihat gitu, mencerawang. Tanyain Aski aja kalau ditanya. Nanti tulis di komentar ya. Nah, buat kata-kata buat para cowok biar percaya diri itu kayak gimana, dan buat cewek yang selalu berpikir negatif terus sama cowok itu harus gimana? Sebenarnya soal percaya diri tuh saya tuh nggak bisa berkata lebih atau menggurui, soalnya kalian tuh lebih paham dari saya gitu ya, yang pengalaman saja. Soal percaya diri itu harus tolak ukur diri kita dulu sendiri gitu, kemampuan kita tuh sampai mana, seperti apa. Nah, percaya diri juga harus sesuai dengan kemampuan kita dan perkiraan kita, jangan melebihi, nanti jadinya tuh dipandang orang tuh apa ya, ternyata nanti akhirnya tuh nggak seperti yang itu. Jadi harus sesuai, seimbang gitu. Jangan terlalu over juga. Jangan terlalu over, jangan minder juga. Jadi harus sesuai dengan karakter diri sendiri. Untuk buat cewek-cewek yang selalu pikir negatif sama cowok, gimana? Kalau soal cewek ini kembali lagi ke cowoknya, Iya kan, seperti saya gitu. Seperti saya ini, saya selalu dianggap sebagai fuckboy misal ya, tapi padahal enggak gitu. Gimana? Soalnya cewek tuh kudu yakin sama omongan cowok tuh. Tapi susah. Kalau cowok yang bener-bener apa kali itu pertanyaannya? Cewek yang selalu berpikir negatif sama cowok. Nah, kalau cowok yang benar-benar udah mengutarakan segala rasa, udah sampai tahap yang serius tuh, sampai udah ngenalin keluarganya, itu jangan berpikir negatif ke cowok tersebut. Itu udah bener-bener, cuman caranya aja beda. Terus Caranya beda gitu. Yang penting mah kalau cowoknya baik dan benar, jelas cewek, ya, jelas. Cewek tuh jangan berpikir negatif ke cowok tersebut. Kalau yang baik tuh belum tentu benar, kalau yang benar juga nggak baik tapi benar. Itu kalau orang yang baik dan benar udah jelas, si cowok tersebut kenalin apa-apa, udah jangan berpikir negatif. Liar ya. Tapi cewek tuh kadang-kadang waktu di PDKT-in udah negatif dulu aja. bener. Kecuali belum kenal banget gitu, kalau satu kerjaan, satu wilayah, satu ini sering ketemu udah tahu gitu. Iya. Tapi kalau mau PDKT orang yang baru kenal tuh wajib susah.
si cewek juga jaga-jaga gitu, apa ini nomor siapa gitu, mau apa ya, kita laki-laki juga berkerumun gitu. Bener kan kan? Benar. Sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Bang Ari buat cerita kisah masa lalunya. Apalagi ya, dan percaya diri. Ya, percaya diri. Nggak jam kan? Eh, udah selesai ya podcast kali ini. Oh iya, saya juga turut berduka cita ke atas Mas Didi Kempot, mulih kajati, mulang ka asal. Udah. Nah, Udah kita selesaikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.